Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pemelihara, pencipta, pengatur alam semesta yang semuanya diciptakan untuk manusia agar manusia dapat beribadah dengan ikhlas kepadanya dan hanya kepadanya, la syarika lahu, dan tidak ada syarikat baginya dalam penciptaan alam semesta, maka tidak ada syarikat baginya dalam ibadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW, teladan kita, junjungan kita, manusia terbaik yang diciptakan Allah sebagai suri teladan, baik secara muamalat, hubungan sesama manusia, maupun hubungan terhadap Sang Khalik pencipta satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita ikuti tuntunannya, insya Allah akan berbalas dengan surga. Dan apabila kita mengkhianati, akan berbalas dengan neraka. Kemudian kepada sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, keluarga beliau, semoga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Pada kali ini kita akan membahas soal KSM Matematika Terintegrasi tahun 2023 untuk soal nomor 9. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD MPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Pada nomor 9 ini dikatakan bahwasanya panitia kurban Masjid Al-Huda akan membagikan daging kurban ke 4 RT, yaitu RTA, RTB, RTC, dan RTD. Panitia yang ditugaskan ke RTA sebanyak 3 orang, ke RTB sebanyak 3 orang, ke RTC sebanyak 2 orang, dan ke RTD sebanyak 3 orang. Banyaknya cara yang mungkin untuk menugaskan 11 orang panitia tersebut adalah titik-titik cara. Permasalahan ini merupakan atau ada kemiripan dengan bagaimana cara menyusun huruf pada kata statistika atau pada kata matematika. Untuk N unsur, ada N RST bahagian yang sama. Sehingga untuk menentukan banyak cara yang mungkin menyusun panitia korban ini, tentu kita menghitung dulu berapa banyak orang yang akan kita susun. Itu 3 ditambah 3, 6, ditambah 2, 8, ditambah dengan 3 berarti 11. Sehingga yang ditanya di sini banyak cara yang mungkin untuk menugaskan 11 orang yang ini. Sehingga banyak caranya tentu N faktorial dibagi dengan A faktorial dikali B faktorial dikali dengan C faktorial dikali dengan D faktorial. Jadi ada sebanyak N unsur dibagi dengan banyaknya kelompok bahagian yang tersebut. Sehingga 11 faktorial dibagi dengan kelompok pertama ada 3 faktorial, kelompok kedua ada 2 orang,
kelompok pertama 3 orang, kelompok kedua 3 orang, kelompok ketiga ada 2 orang, dan kelompok keempat ada 3 orang. Sehingga di sini 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 11 faktorial berarti 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa hanya sampai 3 faktorial? Karena di bawah ini ada 3 faktorial. Seandainya nanti kita coret, ini bisa saling meniadakan, hasilnya adalah 1. Sehingga 3 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial, ini hasilnya 1, habis. Kemudian di sini ada 6. 6 ini berarti 3 dikali dengan 2. 2 faktorial adalah 2, 3 kali 2 6, berarti 6 bagi 6 habis atau 1. Kemudian selanjutnya 4 kita bagi dengan 2 faktorial. Hasilnya 2, kita bagi lagi dengan 2 yang di sini. Berarti 4 ini hasilnya juga 1, 4 bagi 2 berarti hasilnya 1. Kemudian 9 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Karena bagian bawah sudah habis semuanya, kita tinggal mengalihkan yang di atas, berarti hasilnya adalah 11 kali 10 kali 3 kali 8 dikali 7 dikali dengan 5. Maka hasilnya adalah 92.400 cara. Jadi banyak caranya, yaitu 92.400 cara untuk membagikan daging korban. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar digambarkan adalah sebuah persegi. Di dalamnya ada 4 buah setengah lingkaran yang sama besar. Panjang sisi persegi adalah 1 cm. Di dalam persegi tersebut terdapat 4 setengah lingkaran. Luas daerah yang berwarna kuning adalah. Berarti yang ditanya adalah luas yang berwarna kuning. Untuk menyelesaikan ini, kita membuat garis bantuan terlebih dahulu. Yaitu di sini kita ambil di pusat lingkaran. Ini pusat lingkaran, pusat lingkaran, pusat lingkaran. Berarti di ini ke sini adalah R. Ini ke sini juga R, ini ke sini juga R, ini ke sini juga R, ini ke sini juga R. Sehingga kita dapatkan ini merupakan panjangnya juga R. Sedangkan tadi di dalam soal dikatakan panjang sisi persegi adalah 1 cm. Maka panjang dari sudut ini ke pusat ini tentu jadinya 1 dikurang dengan R. Maka kita ambil bahagian pojok ini saja, kita pindahkan ke sini. Berarti ini menjadi sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisinya, yaitu R, 1 kurang R, dan R ditambah dengan R. Atau panjang sisi hipotenusa adalah 2R. Karena di sini adalah merupakan segitiga siku-siku, tentu berlaku rumus Pitagoras. Kuadrat dari hipotenusa sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti R tambah R adalah 2R, 2R dikuadratkan sama dengan R dikuadratkan ditambah dengan 1 dikurang R dikuadratkan. Berarti 2R dikuadratkan adalah 4R kuadrat, R kuadrat adalah R kuadrat, 1 dikuadratkan adalah 1, 2 kali 1 dikali min R adalah min 2R, min R dikuadratkan adalah positif R kuadrat. Kemudian R kuadrat ditambah R kuadrat hasilnya adalah 2R kuadrat. Dikurang dengan dipindah ruaskan, tentu dia menjadi kurang. Berarti 4R kuadrat dikurang dengan 2R kuadrat menjadi 2R kuadrat. Kemudian di sini adalah min 2R. Min 2R pindah ruas menjadi positif 2R. 1 pindah ruas menjadi min 1. Ini yang hasilnya sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan. Tentu tidak bisa. Karena angkanya untuk pemfaktoran sangat jelek, kita menggunakan rumus ABC. Untuk rumus ABC-nya tentu R1, 2 sama dengan min B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Di mana A-nya adalah 2, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah min 1. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, berarti min B, berarti min 2 ditambah kurang akar dari 2 dikuadratkan dikurang 4 kali 2, A-nya karena 2,
C-nya adalah min 1 dibagi dengan 2 kali 2. Karena A-nya adalah 2. Maka kalau kita sederhanakan tentu menjadi min 2 tambah kurang. 2 dikorekan adalah 4. Min kali min adalah plus. 4 kali 2 kali 1 adalah 8. 2 kali 2 adalah 4. Berarti per 4. Sehingga rumus R12 sama dengan min 2 tambah kurang. 4 tambah 8 adalah 12. Berarti diakarkan dibagi dengan 4. Sehingga R1 R2 sama dengan min 2 tambah kurang. 12 ini adalah 4 kali 2. Akar 4 adalah 2. Sehingga akar 12 ini dapat tertulis menjadi 2 akar 3 per 4. Berarti kalau kita sederhanakan, berarti ini sama-sama kita bagi 2. Penyebut dibagi 2. Pembilang pun dibagi dengan 2. Min 2 bagi min 2 adalah min 1. 2 bagi 2 adalah 1. 1 tidak perlu ditulis. 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga untuk R yang kita gunakan adalah akar 3. Ingat yang positif yang kita gunakan akar 3 dikurang 1 per 2. Kenapa tidak kita gunakan negatif? Karena tidak ada panjang yang ukurannya negatif. Jadi kita tidak boleh min 1 dikurang akar 3. Yang ada adalah min 1 ditambah dengan akar 3 per 2. Sehingga kita gunakan R-nya adalah akar 3 dikurang 1 per 2. Kenapa kita balik? Supaya bentuknya lebih indah. Berarti untuk mencari luas yang kuning itu sama dengan tentu luas persegi yang besar ini dikurang dengan luas dua buah lingkaran. Kenapa dua lingkaran? Ini adalah setengah, ini adalah setengah, berarti sudah menjadi satu lingkaran. Ini juga setengah, ini ada setengah, berarti juga satu lingkaran. Tentu luasnya menjadi dua lingkaran. Maka luas persegi tentu panjang kali lebar, atau sisi kali dengan sisi, atau terserahlah alas kali tinggi. Pokoknya perkalian dua buah sisi yang saling tegak lurus, nah itu yang dikatakan dengan luas. Begitupun terhadap segitiga. Nanti tinggal bagi 2 atau yang lain-lainnya. Berarti 1 dikali dengan 1 hasilnya adalah 1 dikurang dengan 2 VR kuadrat. Kenapa 2 VR kuadrat? Karena luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Sehingga 1 dikurang 2V, karena R kita adalah akar 3 dikurang 1, kita tinggal memasukkan ke sini. Akar 3 kurang 1 per 2, dikuadratkan. Berarti sama dengan 1 dikurang 2V, akar 3 dikuadratkan adalah 3, 2 kali akar 3 kali min 1 adalah min 2 akar 3, min 1 dikuadratkan adalah 1, 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Kemudian ini kita coret 2 dibagi 4, ini hasilnya adalah 2, berarti 1 dikurang V. Nah, kemudian 3 ditambah 1 adalah 4, dikurang 2 akar 3. Maka jawabannya adalah 1 dikurang V kurung atau kali dengan 4 dikurang 2 akar 3 per 2. Kita masuk untuk soal nomor 11. Soal nomor 11 ini berkaitan dengan harta waris yang wajib kita ketahui oleh seorang muslim. Dalam harta waris ini akan sering terjadi kerancuan dalam realita di lapangan. Itu makanya kita sebagai orang Islam harus belajar lagi tentang ilmu mawaris ini. Pada soal nomor 11 ini dikatakan bahwasanya seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang ibu, seorang nenek dari ibu, seorang istri, 2 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan sebesar 600 juta, serta hutang sebesar 114 juta. Kemudian pertanyaannya adalah selisih bagian yang diperoleh 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini opsi jawabannya. Berarti di sini kita harus mencari landasan atau dalil yang mendukung dari soal ini, yaitu surat An-Nisa dari ayat 11 sampai ayat 12. Karena dalam beragama kita harus mengetahui dalil. Ibarat ilmu matematika, setiap kita bergerak harus menggunakan teorema, rumus, postulat. Begitupun dari agama. Tidak boleh menggunakan perasaan, harus menggunakan dalil. Dan dalil-dalil ini ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh para ulama dan imam 4 mazhab. Kita tinggal mengikuti mereka.
Pada surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 ini, kita bahas dulu ayat 11, kita bacakan. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Ini kita tebalkan karena ini berkaitan dengan soal kita. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini kita tidak tebalkan karena di sini ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh harta, separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Nah, ini ada anak, berarti nanti ibunya mendapatkan 1/6. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Ini tidak kita pakai karena di sini dikatakan dia memiliki anak. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Nah, di sini dia ada hutang, berarti kita harus bayar hutang dulu. Kemudian wasiat tidak ada. Kapan wasiat berlaku? Wasiat berlaku untuk orang lain, bukan untuk anak atau keluarga. Yang boleh menerima wasiat hanya orang lain. Kalau ada aturan Al-Quran, kita menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ibunya berwasiat untuk anaknya, maka wasiat itu otomatis dibatalkan sesuai syar'i. Kemudian kita lanjutkan tentang orang tua dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di sini dikatakan bahwasanya hanya Allah lah yang tahu siapa yang dekat dengan kita. Jangan karena kita lebih condong pada si A, maka kita lebihkan si A. Kemudian si B tidak diberi dengan sesuai takarannya. Sesungguhnya Allah Maha adil, Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam pembagian harta ini. Kemudian kita lanjutkan pada ayat 12. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Ini memiliki anak, berarti ini tidak masuk. Kalau seandainya suami tidak memiliki anak, maka dia dapat 1/2. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh 1/8. Nah, ingat, karena ini dia memiliki anak, berarti istri mendapat 1/8. Dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya, dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Nah, beginilah detailnya Islam mengatur pembagian warisan. Berarti dari yang tema-tema ini kalau kita rangkum dalam sebuah kesimpulan, yang pertama kesimpulan kita adalah bagian seorang anak laki sama dengan bagian dua anak orang perempuan. Kemudian yang kedua, untuk ibu bapak baginya masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Yang ketiga, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Sekarang kita hitung secara matematika. Harta yang ditinggalkan sebesar 600 juta, serta hutang tadi dikatakan 114 juta. Maka harta yang ditinggalkan atau harta yang bisa diwariskan itu sebesar 600 juta dikurang dengan 114 juta. Hasilnya adalah 486 juta. Kemudian pembagian ibu, tadi di sini dikatakan ibu bapak mendapat 1/6, berarti 1/6 dari warisan, berarti 1/6 dikali 486 juta. Maka hasilnya adalah 81 juta. Kemudian pembagian istri, di sini dapatnya adalah 1/8 dari 486 juta. Di sini 1/8. Maka dapatlah istri yaitu 60.750.000. Maka sisa harta setelah dibagikan ke ibu dan ke istrinya itu dapat, setelah kita kurangkan 486 juta dikurang 81 juta dikurang 60.750.000, itu dapatnya adalah 344.250.000. Ini sisa untuk anak. Kemudian bagaimana nenek? Nenek tidak mendapatkan karena dia terhalang oleh ibu bapak, sehingga seorang ibu nenek tidak mendapatkan warisan jika ibu bapaknya ada. Selanjutnya, dari harta yang tersisa ini dibagikan kepada anak-anaknya, yang mana anak-anaknya adalah tadi dikatakan di sini 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Karena anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan wanita hanya mendapat 1 bagian, berarti di sini kita cukup mengalikan anak laki-laki dikali dengan 2. 2 kali 2 ditambah dengan wanita dapat 1 bagian. Berarti 1 kali 4. Jadi 2 kali 2 adalah 4, 1 kali 4 adalah 4, berarti hasilnya adalah 8. Artinya harta yang tersisa ini kita bagi dengan 8. Sehingga pembagian anak laki-laki tentu 2/8 dari 344.250.000, yaitu 86.062.500. Sedangkan bagian anak wanita tentu menjadi 1/8. Nah, di sini terlihat bagian wanita itu memang setengah dari laki-laki, atau laki-laki 2 bagian dari lebih dari wanita. Jadi 1/8 dari 344.250.000, yaitu 43.031.250. Di sini pertanyaannya adalah selisih bagian yang diperoleh 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berarti 2 anak laki-laki tentu 2 kali 86.062.500 dikurang dengan 1 anak perempuan. Berarti 43.031.250 rupiah. Sehingga 2 kali 86.062.500 adalah 172.125.000. Dikurangkan dengan ini, maka hasilnya adalah 129.093.750. Nah, inilah selisih dari bagian yang diperoleh 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Masuk kita kepada nomor 12. Rata-rata skor ujian di mahasiswa sama dengan mediannya. Skor tertingginya adalah 9, sedangkan skor terendahnya adalah 4. Dan ada 2 siswa yang memiliki skor yang sama. Skor ujian berupa bilangan asli. Jika skor 5 siswa tersebut diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, maka skor siswa yang terbesar yang berada di urutan keempat yang mungkin adalah. Untuk soal nomor 12 ini kita bahas pada video berikutnya. Bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan salat, karena salat merupakan tiang agama. Apabila tiangnya rusak, maka rusaklah seluruh bangunan.
pembeda seorang muslim dengan non-muslim adalah sholat. Maka ketika azan berbunyi, segeralah laksanakan sholat. Bagi rekan-rekan yang ingin PDF atau slideshow dari video ini, silakan japri ke nomor WA kami yang telah tercantum pada status channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.